kam sikelengi kami Muria GBKP khususna Muria GBKP Runggun Kebayoran Lama. Sekama paksana kita ngelakukan PA bas minggu enda janah ope denga kita ngorati kata dibatasi jadi nas PA anta. Mari si pindo lebih gegeh mantuhan arah ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu Tuhan, ibas lias ras keleng atendu, ngokai temani kami, ibas kami, ndalani kegeluhan kami, ngelakukan aktivitas pendahin usaha kami ibas warienda, janah ibas paksa enda, ngoka kami sikap, guna ras-ras ngorati katandu, arah PA sini lakukan secara online enda. Kesahandu sibadia sing kuasai pusuh perhatian kami, sing ngajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami. Kam sing ngajari rasi nampati kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras-surahandu. Merana dagi kamu Tuhan mankrina kami si ikut muat bagin ibas peaenda nggo sikap kami ngalokan firman do ibabosie alami kami basalah dosa kami ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya haleluya amin. Moria sini kelengi kami ibas Tuhan kata dibatasi jadi naspe anta bas minggu enda sekaligus minggu terakhir ope denga si tutup ibas minggu sireh. Ibuat ibas padan simbaru kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ke-10 demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini. Sekali nari menjuah-juah ras salom mankam krina muria sini kelengi kami ibas Tuhan. Enda terakhir sebelum penutupan PA silakukan kita bas tengah-tengah runggunta. Tema nas PA anta singgondai yoge kenina perjumpaan ras Yesus empeturah perubahan. Ya, pertemuan
dengan Yesus membawa satu perubahan ataupun pembaharuan. Kalau kita berbicara tentang perubahan atau pembaharuan dari segi segala aspek kehidupan manusia, maka manusia itu selalu berusaha lebih baik dari hari-hari sebelumnya, terus semakin baik. Kami pikir inilah yang selalu dikerjakan oleh manusia dengan segala pengetahuan dan teknologinya. Dari segi kesehatan misalnya, dengan teknologi, dengan ilmu-ilmu kesehatan, dengan penemuan obat-obatan, maka para ahli-ahli di bidang kesehatan selalu berusaha menemukan baik obat-obatan ataupun dari segi teknologi, bagaimana supaya manusia itu dari segi kesehatannya lebih baik. Makanya hari-hari ini bisa juga dikatakan usia harapan manusia rata-rata sudah semakin baik dibanding sebelumnya, karena faktor kesehatan yang sudah semakin baik. Jadi terus kita mau berubah ke arah yang lebih baik. Dari segi ekonomi pun demikian. Dengan teknologi yang ada sekarang, dengan kemampuan-kemampuan di bidang ekonomi sekarang, manusia juga selalu berusaha menjadi lebih baik. Makanya hari-hari ini kita melihat kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi juga sangat fantastis. Ini adalah usaha yang dilakukan manusia. Dari segi komunikasi juga selalu ingin lebih baik. Hari ini sangat luar biasa. Kalau dulu misalnya ketika kita mau menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, misalnya berita duka cita, kadang-kadang setelah orang yang meninggal itu dikebumikan baru beritanya sampai ke kita. Hari ini langsung online. Jadi apa yang ada di seberang ataupun di negara orang, pada saat itu juga kita bisa saksikan di tempat kita. Jadi dari segi komunikasi pun sekarang sudah sangat luar biasa, berubah terus. Makanya ada WhatsApp call, video call, jadi luar biasa. Dari segi transportasi berubah terus ke arah yang lebih baik. Jarak yang lebih jauh bisa ditempuh dalam waktu yang lebih singkat. Barangkali kalau dulu belum ada pesawat saja misalnya, dari kampung halaman kita Kabupaten Karo ke Jakarta mungkin ditempuh 3, 4, 5 hari. Hari ini hanya dengan waktu 2 jam kita sudah tiba di Jakarta misalnya. Jadi segala hal, segala segi manusia selalu berjuang berubah kepada hal-hal yang lebih baik. Demikian juga tentunya dalam hal iman. Iman pun bukan statis, melainkan Alkitab juga mengajarkan kita supaya dari segi spiritualitas, dari segi iman, kehidupan manusia juga harusnya terus semakin baik, berubah ke arah yang lebih dewasa. Seperti dikatakan Paulus dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 14, bahwa sebagai anak-anak Allah kita harus bertumbuh ke arah kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan anak-anak lagi yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat, tapi menjadi dewasa, berpegang teguh pada kebenaran yang telah kita terima daripada Tuhan. Jadi dari segi iman pun manusia diharapkan berubah ke arah yang lebih baik, menuju kedewasaan seperti yang terdapat dalam kepenuhan Kristus. Bagaimana kita dapat berubah? Dan hari ini melalui nas PA kita akan melihat bagaimana seorang Sakeus mengalami pembaharuan, mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dari nas PA kita tadi diterangkan
Yesus dalam suatu pelayanannya masuk ke kota Yerikho, ya, dan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus. Ia seorang yang kaya dan ia adalah kepala pemungut cukai. Dan dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi ia berusaha, itu artinya ia sangat ingin melihat. Ia sungguh-sungguh mau dengan mata kepalanya sendiri melihat orang apakah Yesus itu. Karena saya percaya Sakeus pun walaupun belum melihat Yesus, tapi dia sudah mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang pelayanan Yesus kepada orang-orang sakit yang disembuhkan. Mendengar pelayanan Yesus tentang mujizat orang buta dimelekkan, ya, orang lumpuh berjalan. Pasti Sakeus juga sudah mendengarnya. Karena itulah ia sangat ingin melihat orang apakah Yesus itu. Tapi sekali lagi karena keterbatasan fisiknya, maka ia terhambat untuk melihat Yesus. Tapi kita melihat Sakeus tidak berputus asa. Dia berlari mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari sana. Jadi ini tipikal Sakeus. Bukan orang yang mudah menyerah, tapi orang yang pantang menyerah. Sehingga tanpa rasa malu dia mendahului orang banyak dan kemudian memanjat pohon ara di mana Yesus dan rombongannya akan lewat dari sana. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Luar biasa. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan bukan kebetulan melihat Sakeus, melainkan Yesus sebagai Tuhan tahu bahwa ada seseorang yang sangat rindu berjumpa dengannya, sangat rindu bertemu dengannya. Karena itulah ketika Yesus pas ada mau melintasi pohon itu, dia melihat ke atas dan mengatakan kepada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Muria yang kami kasihi, di sini Yesus mengatakan aku harus. Berarti seakan-akan tidak ada pilihan. Sakeus harus menerima. Ini artinya Yesus mengatakan penting supaya kita bertemu. Ya, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Maka Yesus katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Kemudian yang kedua, kata menumpang berarti bukan singgah, bukan sebentar, bukan numpang lewat, tapi menumpang pasti minimal 1 malam Yesus mau di sana. Mengapa Yesus mengatakan aku harus menumpang? Karena Yesus memiliki tujuan yang jelas, mengajarkan firman Tuhan, memberitakan tentang kerajaan surga kepada Sakeus supaya dia mendengar bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menumpang di rumah Sakeus. Dan puji Tuhan, Sakeus segera turun, ia berlari dan menyambut Yesus dengan sukacita. Ya, jadi Sakeus sangat bersukacita, dan saya percaya, kita percaya Sakeus menjamu Yesus dan rombongannya dengan melayani mereka, menyediakan makanan, minuman, dan tempat mereka beristirahat di rumah Sakeus. Tapi memang orang-orang banyak bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Memang zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa pemungut cukai itu sama seperti orang berdosa. Mengapa? Setidaknya ada 2 hal. Mengapa pemungut cukai di mata orang Yahudi itu rendah? Ya. Yang pertama,
pemungut cukai sering meminta pajak melebihi dari yang seharusnya. Ya. Jadi ini membuat orang-orang Yahudi benci karena pemungut cukai sering memungut lebih besar dari yang seharusnya. Yang kedua, pemungut cukai itu dianggap kaki tangan penjajah. Ya, karena mereka termasuk pekerja daripada pemerintahan Romawi. Jadi orang-orang pemungut cukai itu dianggap kaki tangan penjajah. Sehingga orang-orang Yahudi sangat benci dan mereka menyetarakan pemungut cukai itu sama seperti orang berdosa. Ya, makanya mereka bersungut-sungut. Artinya Yesus yang adalah guru, yang adalah Tuhan, tidak sepantasnya ada di rumah orang berdosa seperti Sakeus. Dan nanti kita tahu apa sebenarnya tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, tapi apa yang terjadi? Muria yang kami kasihi, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekiranya setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Muria yang kami kasihi, disinilah satu perubahan radikal, total terjadi di dalam diri Sakeus. Ya, perjumpaannya dengan Yesus merubah secara total hidup daripada Sakeus. Seperti yang kami katakan tadi, perjumpaannya dengan Yesus bukan perjumpaan biasa. Pastilah Sakeus telah mendengar firman Tuhan, telah mendengar bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan, mendengar bagaimana tentang kerajaan Allah. Dan itulah yang merubah hidup daripada Sakeus. Jadi bukan hanya sekedar bertemu, tapi ketika dia bertemu, dia mendengar firman pengajaran Tuhan Yesus dan dia sambut dengan hatinya sehingga terjadi pembaharuan, perubahan di dalam diri Sakeus. Dan perubahan itu kita lihat, setengah daripada milikku, setengah daripada harta kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya kalau selama ini tujuan atau yang dilakukan oleh Sakeus mengumpul harta untuk kekayaan, tapi setelah bertemu dengan Yesus justru bukan lagi mengumpul, melainkan membagi kepada orang miskin. Kemudian yang kedua, sekiranya ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Memang kata sekiranya ini belum tentu apakah Sakeus pernah memeras, sebenarnya belum tentu. Tapi sekiranya kalau ada yang dilakukan oleh Sakeus semacam pemerasan, dia juga rela mengembalikan 4 kali lipat. Ya, ini perubahan yang sangat luar biasa, radikal, total terjadi di dalam diri Sakeus. Karena itulah Yesus dengan sukacita berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sakeus pun adalah anak Abraham, anak Allah yang beriman. Ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Itulah salah satu tujuan atau misi dari kedatangan Yesus ke dalam dunia, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus yang hilang telah ditemukan. Sakeus yang dulunya hidup lama sekarang hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Ninandai temanta perjumpaan ras Yesus mempeturah perubahan. Dan ini kita lihat bagaimana perjumpaan Sakeus ras Yesus bagindai enggo ituriken arah datas, labo sekedar perjumpaan, labo sekedar bertemu, tapi Yesus nurikan, ngajarkan kebenaran firman Tuhan, ngajarkan karena undang-undang kerajaan di bata, ngajarkan karena ugang geluh bagi singena ati di bata. Jana Sakeus ibu kana pusuhna, ia lo kena kata Yesus, ras eme merubah hidupnya dari dalam hatinya, dan perubahan dari hati itu membawa perubahan kepada sikap, tindakan, dan perbuatan Sakeus sendiri. Nah, jadi enam sidah. Maka
perjumpaannya sekali nari, labo sekedar perjumpaan. Maka melala kala sirih ku gereja laku ngikuti kebaktian minggu. PA, PJJ, apakah kala sirih ku gereja ndai nggo pasti jumpa ras Yesus? Langa tentu. Ya, langa tentu sebab melala kala ku gereja pe banci jadi waktu kebaktiannya labo jeukurna. Entah pe ibagi kena kata di batal, labo alo kena. Bagi KP kalak sirih ku PA, kalak sirih ku PJJ. Memang ikut ia bas persekutuan, tapi lenga tentu ia jumpa ras Yesus. Ya, sebab jenda katakan kalak singgo jumpa ras Yesus empeturah perubahan, jumpa ibas erti ibu kana pusuhna. Ia lo kena kata firman Tuhan. Ia lo kena firman Yesus bas pusuhna. Maka kalak sebagai laban cilang mengalami pembaharuan dari dalam dirinya sendiri, dari hatinya sendiri, sehingga pembaharuan dari hati dan pikirannya itu akan membawa perubahan dalam perkataan, sikap, tindakan, dan perbuatan. Ya, maka ulah teta mamang adi melala pekala nggor puluh tahun ku gereja, tapi engkai maka lalik perubahan. Berarti ya hanya reh ku gereja, hanya reh ku PJJ, hanya reh ku PA. Tapi lah jumpa ras Yesus, ya, langa di jumpa ras Yesus, laban cilang, lid perubahan bas kegeluhan tak. Jadi endap intinya, maka coba evaluasi. Apakah selama ini ketika kita hadir dalam bergereja, sekarang ini misalnya, apakah kita dalam perjumpaan pertemuan kita secara virtual, apakah kita sudah bertemu dengan Yesus? Atau bagi kata kundai hanya kita ikut tapi tidak berjumpa karena kita tidak membuka hati kita dan menerima lawatan sapaan firman itu di dalam hidup kita. Langtek kami adi si buka pesuhta sialokan sapaan lawatan firman Tuhan dalam diri kita, kita pasti mengalami pembaharuan dari dalam yang akan terlihat dari perkataan, sikap, dan tindakan kita. Makasih peduakan ibas pendungi renungan enda jadi kesempatan membanta guna mengevaluasi diri seija enggo terjadi perubahan ibas dirinta selama kita berjumpa dengan Yesus di dalam persekutuan kita, baik kebaktian, PJJ, PA, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sebab sebenarnya minggu ini metode PA si ianjurkan ibas buku bimbingan Moria meditasi dan studi karakter nih. Maka kami lagi ya kita ban meditasi, lagi ya si ban studi karakter, tapi mehuli si periksa ulihi ibas kegeluhan. Hal-hal kai enggo mengalami perubahan bas dirinta, sedekah kita enggo ngikutkan Yesus. Perlu si periksa. Tentu langabo sempurna bagi katakan dia lebih menuju kepada kedewasaan seperti yang terdapat dalam kepenuhan Kristus. Maka sinin sehijanggo tentu sedekah henda banci jadi melala kebiasaan-kebiasaan sila mahuli ya bagi di berumah megati iandingkan kubas sifat-sifat lama kalak karo ACC misalnya anceng cian cikurak misalnya basye seijanggo terjadi perubahan bas muria, artinya lanai bolit bas kita ukur cian, lanai bolit kita sin sekura kita mantah misalnya. Ya, kemudian yang kedua mungkin selama ini dari pelit menjadi murah hati. Nah, ini kan perubahan juga. Atau uga langa berubah. Kuakap bas minggu enda perlu si periksa. Janah Tuhan Yesus ngarapkan ibas perjumpaan naras kita gelahmin kita berubah jadi manusia simbaru singgeluh mempermuliakan Tuhan geluh ngelakokan kai singena ati Tuhan endam si banci sahkan kami arah peanta bas minggu enda totoras pengarapan kami Tuhan si masu-masu kerina Moria terus berubah dari spiritualitas dari iman yang membawa perubahan kepada pemikiran, perkataan, sikap, dan tindakan kita di dalam kehidupan kita yang akan dirasakan oleh
orang-orang yang dekat dengan kita, tentu mulai dari keluarga, jemaat, tempat bekerja, dan juga di mana kita tinggal. Enda makap kami, shalom, situtup peanta, ras kita artoto. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Tuhan mau ketika Tuhan datang dalam hidup kami, berjumpa dengan Tuhan, maka kami mengalami pembaharuan budi, pembaharuan iman, pembaharuan spiritualitas, sehingga hidup kami berubah dari yang lama ke baru, berubah dari yang tidak baik kepada hal yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk terus mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa dalam nama Yesus, berkati seluruh Moria dan keluarga, baik kesehatan, usaha, dan juga pekerjaan, serta pelayanan yang boleh dilakukan. Mari Bapa Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak kami dalam menjalani pendidikannya, berikan kepada mereka hikmat dan kepintaran, semangat sukacita mengikuti pendidikannya walaupun secara virtual. Anak-anak kami permata yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaannya. Mereka yang rindu bertemu dengan pasangan hidupnya, dalam nama Yesus, mari Bapa pertemukan mereka dengan pasangan hidupnya. Kami juga terus berdoa buat Moria yang merindukan berkat anak di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan kiranya dengan kemurahan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, memberikan berkat anak di tengah-tengah keluarga. Bapa dalam surga, kami juga angkatkan doa kami buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Ulih Rahadi Sitepu, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, saudara kami Bapak Nail Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandian, kami Ripka Buru Pandia. Demikian juga Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Nande Katoi Torong. Demikian juga kami berdoa buat Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus. Demikian juga Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang lebih sempurna, memberikan kekuatan sukacita atas hidup mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa berkati pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga dalam menangani ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, biarlah segala perbuatan tindakan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bujur ras mejuah-juah man kamkrina Moria sini kelengi kami. Salam, Tuhan masuk-masuk.